bahwa polarisasi ini semakin mengeras ya menuju 2024 gitu. Nah, supaya jangan terjadi polarisasi yang ekstrim, maka dua tokoh yang selama ini menjadi representasi dari pilihan politik atau dukungan politik masyarakat Indonesia, yaitu Pak Jokowi Prabowo, ya gabung aja gitu loh. Nah, kalau mereka gabung ini, pertama ya cebong kampret gabung, nah itu satu. Yang kedua, insya Allah nanti karena ini partai politik besar semua, politiknya akan stabil. Dan yang ketiga, kalau ini bergabung, saya percaya bahwa nanti cuman satu pasang calon saja, lawan kota kosong. Kalau lawan kota kosong, insya Allah nanti polarisasinya akan turun, tensi politiknya akan turun, dan insya Allah akan aman, damai, dan lancar pada tahun 2024 yang akan datang. Tujuannya adalah untuk ada satu pasang calon saja di Pilpres 2024? Ya, salah satu kondisi yang membuat kenapa kemudian polarisasi itu dan ancaman polarisasi itu menjadi sangat turun adalah karena kalau dua ini bergabung, maka kemudian kekuatan politiknya besar, representasi masyarakat Indonesia, dan insya Allah akan cuma satu pasang saja. Kalau kekuatan terlalu besar itu tidak ideal untuk demokrasi, Pak Kodari? Ya, realitanya pada hari ini pertama ya, sesungguhnya kan mayoritas sudah ada dalam pemerintahan. Praktis katakanlah Demokrat dengan PKS yang ada di luar. Yang kedua, saya kira kembali kepada pemimpinnya itu sendiri. Kalau kita lihat Pak Jokowi, Pak Prabowo mau ketemu dengan masyarakat, bisa diakses masyarakat, mau mendengarkan aspirasi masyarakat begitu. Nah, yang ketiga saya sendiri juga melihat bahwa sebetulnya yang namanya demokrasi itu dan kendali dan kontrol itu juga bukan hanya dari parlemen ya, bukan hanya dari legislatif, tapi juga dari masyarakat dan dari terutama media seperti kita sekarang ini. Tapi bagaimana Pak dengan masyarakat yang tidak mendukung dengan 3 periodenya Jokowi? Iya. Nantinya kan bisa aja mereka melakukan aksi ya. Ya, semua wacana itu pasti akan mengalami pro kontra ya. Jangankan 3 periode ya. Sampai hari ini COVID aja masih ada yang kagak percaya. Nah, betul nggak? Walaupun saudaranya sudah kena. Sampai hari ini masih ada yang nggak mau divaksin. Nah, padahal ini kan sains, begitu loh. Jadi kalau sains saja nggak dipercaya, ya kalau 3 periode kita harapkan 100% setuju juga tidak realistis, begitu. Tapi saya yakin ya, walaupun terjadi pro kontra, ya beban atau dalam tanda kutip ongkos politik yang dikeluarkan sekarang ini pasti lebih kecil dan insya Allah akan lebih terkendali ketimbang nanti pada tahun 2024 kita akan mengalami benturan lagi ya. Amerika saja yang sudah 250 tahun ada yang mati ya. Kondisinya seperti itu, apalagi dalam konteks Indonesia. Jadi menurut saya kalau ini dikelola dengan baik ya, dukungan masyarakat itu besar ya, dan itu yang antara yang dikampanyekan oleh Jokpro 204 ya, maka kemudian dukungan itu akan meningkat dan insya Allah akan lancar. Tapi proses politiknya gimana Pak? Kan karena harus mengamandemen undang-undang dulu, apakah ya. dari Yang pertama itu wilayahnya bukan di Jokpro, bukan di Tegal Parang ya. Itu wilayahnya ada di MPR ya. Ini bukan wilayahnya Mas Baron, ketuanya, bukan wilayahnya Timothy Ivan, ini yang sekjennya. Wilayahnya ada di MPR. Tolong tanyakan kepada parlemen, tanya pada ketua MPR, tanya kepada ketua partai-partai, tanya kepada ketua DPD, begitu. Kami hanya menyampaikan gagasan dan ide ya ke masyarakat. Mudah-mudahan nanti banyak yang mendengar, banyak yang mendukung, dan nanti yang akan bicara begini bukan cuma Jokpro, tapi juga kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, respon dari tapi Presiden kan Pak Jokowi sudah menegaskan tidak mau 3 periode, Bang. Nah, ini kenapa masih memaksa? Beliau wajib berbicara seperti itu karena undang-undang dasarnya mengatakan demikian, ya. Tapi kami juga bisa mengatakan bahwa aspirasi masyarakat itu, ya, punya kanal di undang-undang dasar, ya. Mengubah undang-undang dasar atau amandemen bukan barang haram. Bahkan dalam konstitusi kita diatur cara dan jalannya. Boleh ya. Jangankan 3 periode, mohon maaf ya. Sekarang ini beberapa tahun ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang meminta agar Undang-Undang Dasar 45 kembali kepada bentuk aslinya. Termasuk Pak Prabowo, termasuk Partai Gerindra. Ya, pidato mungkin setahun 2 tahun yang lalu mengatakan kalau Gerindra menang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi Kodari tidak takut ya. Timothy tidak takut, Mas Baron tidak takut, karena kita minta 3 periode. Kalau yang lain minta kembali semua. Kira-kira begitu. Dan kita bukan presiden tanpa batas, cuma 3 periode saja. Ada respon dari Presiden Jokowi belum tentang Jokpro 2024 ini? Silakan tanya pada Pak Jokowi. Jokpro Tugas ini, kita ngomong sama masyarakat. Jokpro ini pendukungnya sudah berapa banyak Pak? Apakah ada cabang-cabang juga di luar? Apakah yang
Nah, makanya kemudian kita mengatakan pada hari ini bukan deklarasi, bukan, ini sebetulnya syukuran. Tadinya buat internal kami saja, tapi karena teman-teman daerah udah ada yang nongol ya, sudah mulai ditanya sama Tempo gitu ya, udah mulai, ya udahlah sekalian aja undang teman-teman begitu loh. Jadi ini baru akan deklarasi kalau nanti sudah berdiri di berapa Mas? 34 provinsi, 500 malah. Hah? Minimal 300 kabupaten Jadi kota. sekarang adanya berapa, Pak? Nggak tahu, nanti tanya Mas Sekjen. Tapi sebetulnya tolong jangan ditanya dulu cabangnya sekarang berapa ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada beberapa yang hadir ikut ngomong lah ya. Gitu ya. Karena memang sesungguhnya ini apa ya? Ini kita bicara organisasinya baru. Kemarin ide, gagasan, sekarang Iya, kita Pak. perlu kaki ya, perlu organisasi. Kita di Jakarta dulu. Nah, dengan gagasan ini nanti nyebar ke seluruh Indonesia. Gitu. Oke. Oke, Thank you, Pak. Terima kasih.